Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai diagenesis batuan sedimentasi klasik, yang mana ini masuk dalam mata kuliah elektif petrografi untuk petrogenisa. Jadi di video ini terdapat 4 garis utama pembahasan atau outline pembahasan. Yang pertama adalah definisi dari diagenesis, kemudian faktor yang mempengaruhi diagenesis, lalu tahapan diagenesis, serta yang terakhir adalah jenis-jenis dari diagenesis batuan sedimen silsiklastik. Oke, pertama mengenai definisi. Diagenesis yaitu adalah proses yang dilalui oleh sedimen. Semua proses yang dilalui oleh sedimen mulai dari pengendapan, kemudian burial hingga litifikasi atau menjadi batuan sedimen. Nah, diagenesis umumnya dia terjadi secara berkelanjutan setelah proses deposisi berakhir. Nah, diagenesis berakhir hingga mencapai batas metamorfisme, di mana secara suhu itu berada di sekitar rentang 150 hingga 200 derajat Celcius menurut Tucker di bukunya di tahun yang diterbitkan di tahun 1991. Kemudian terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi diagenesis. Yang pertama adalah faktor sedimentasi dan faktor lingkungan. Nah, faktor sedimentasi meliputi ukuran partikel, kandungan fluida, kandungan material organik, dan komposisi mineralogi. Jadi faktor sedimentasi lebih berkaitan dengan komponen internal atau properti internal dari ukuran butir sedimen yang dideposisikan seperti itu. Sedangkan untuk faktor lingkungan itu ada suhu lingkungan, kemudian ada tekanan udara dan kelembapan udara dan lain-lain. Jadi faktor lingkungan bisa dibilang adalah faktor eksternal yang mempengaruhi diagenesis. Kemudian ini adalah tahapan dari diagenesis. Terdapat 3 tahapan utama diagenesis. Yang pertama adalah eugenesis atau shallow burial, yaitu dia adalah burial atau pembebanan di awal yang dia menyebabkan proses kompaksi secara ringan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tahap mesogenetik atau deep burial, di mana pembebanan di sini dia sudah mulai kuat, di mana dia sudah menghasilkan tekanan dan temperatur yang mulai meningkat dibandingkan eugenetik. Nah, tahap ini terjadi ketika sedimen mengalami penguburan yang lebih dalam dibandingkan tahap eugenesis. Kemudian kondisi ini bisa memicu berbagai proses kimia seperti pelarutan mineral yang sering menjadi proses dominan pada tahap mesogenesis. Kemudian tahap ketiga adalah telogenesis. Tahap ini terjadi ketika batuan yang sebelumnya telah terkubur di tahap mesogenesis dan mengalami peningkatan temperatur dan tekanan, dia akan kembali terangkat ke permukaan. Nah, pada tahap ini berbagai jenis air seperti air tanah ataupun air meteorik dapat masuk ke dalam batuan dan mempengaruhi kembali komposisi mineral yang ada di dalamnya, seperti itu. Dan ini adalah ilustrasi dari tahapan diagenesis. Yang pertama adalah eugenetik, di mana dia masih burial, shallow burial, dia pemendamannya masih di dekat permukaan. Semakin lama dia akan masuk ke tahap mesogenetik, di mana dia kedalamannya mulai bertambah, P dan T atau tekanan dan temperaturnya juga dia mulai bertambah. Dan di mesogenetik dia mulai terbentuk semen melalui proses sementasi seperti itu. Nah, dia juga mulai terbentuk fracture atau rekahan di dalam batuan karena tekanan yang mulai meningkat. Kemudian ada dissolution di butiran mineralnya. Kemudian setelah dia di burial atau di mesogenetik, dia akan terangkat kembali di tahap telogenetik, di mana dia akan berinteraksi dengan air meteorik sehingga dia akan menghasilkan mungkin struktur-struktur atau porositas-porositas yang ditambah atau dia terbentuk ketika proses telogenesis seperti itu. Kemudian kita berlanjut ke jenis-jenis diagenesis. Yang pertama adalah litifikasi. Litifikasi yaitu adalah inti dari proses diagenesis, yaitu transformasi fisik dan kimia yang ubah sedimen lepas atau butiran sedimen jadi batuan sedimen yang lebih padat dan kompak. Nah, terdapat 2 mekanisme utama dari litifikasi, yaitu yang pertama adalah kompaksi, di mana kompaksi ini adalah proses fisik yang paling umum terjadi akibat akumulasi beban yang ada di atas sedimen. Di antaranya adalah yang pertama beban overburden, di mana beban overburden seperti namanya itu adalah material yang menumpuk dan menekan sedimen atau endapan di lapisan bawahnya, sehingga butiran yang ada di bawahnya, yang ada di bawah overburden itu akan terkompaksi secara perlahan. Kemudian yang kedua adalah tighter packing, yang mana dia semakin dalam terkubur, maka partikel sedimen akan menjadi semakin rapat seperti itu. Dan yang ketiga adalah reduksi pori atau pengurangan pori atau pengurangan rongga, di mana ruang rongga-rongga di antara partikel akan berkurang secara signifikan karena adanya penambahan tekanan.
Yang kedua, mekanisme litifikasi adalah sementasi, di mana sementasi adalah proses kimia yang merekatkan butiran antar sedimen, di mana sementasi ini dapat mengurangi porositas. Nah, kenapa sementasi dapat mengurangi porositas? Karena dia dapat menambahkan semen atau perekat ke dalam ruang pori antar butiran sedimen, dan dia akan menutup celah itu atau menutup rongga dan memperkokoh ikatan antar butirnya. Nah, semen ini bisa bervariatif tergantung dari material yang ada di sekitar rongga tersebut. Contohnya ada semen kalsit, kemudian semen silika, dan semen besi atau semen oksida seperti itu. Kemudian berlanjut ke kompaksi. Jadi kompaksi itu adalah proses mekanis atau proses fisika yang terjadi akibat adanya tekanan overburden atau beban material yang menumpuk di atas sedimen selama proses penguburan sedimen. Nah, terdapat beberapa dampak kompaksi. Yang pertama adalah perubahan volume, yang mana tekanan yang terus meningkat akan menyebabkan volume sedimen akan berkurang secara signifikan seperti itu. Dan yang kedua adalah peningkatan densitas, di mana partikel sedimen akan tersusun lebih rapat sehingga densitas atau massa jenis atau kerapatan batuan akan meningkat secara signifikan seperti itu. Nah, selain itu, seiring bertambahnya kedalaman penguburan, umumnya partikel-partikel sedimen akan semakin rapat sehingga ruang pori di antara partikel akan semakin berkurang. Akibatnya, porositas batuan sedimen juga akan menurun seperti itu. Nah, sebagai contoh, pada kondisi sedimen yang belum terkompaksi, volume sedimen masih relatif besar dengan ruang pori yang relatif banyak seperti itu. Namun setelah mengalami kompaksi, volume tersebut akan berkurang secara signifikan. Misalnya pada mineral lempung, volume sedimen atau batuan sedimen dapat berkurang hingga sekitar 40% akibat proses kompaksi. Kemudian ini adalah contoh ilustrasinya di mana material mat atau material lumpur, dia ketika belum terkompaksi, dia masih relatif mengembang bersamaan dengan ukuran pasir seperti itu. Nah, ketika dia terkompaksi, karena mat itu ukurannya lebih kecil daripada sen, jadi ketika dia terkompaksi maka lapisannya dia akan lebih tipis daripada sen. Tuh, jadi terdapat pengurangan volume dan penambahan densitas di kompaksi. Kemudian kita beralih ke efek kompaksi terhadap hubungan antar butir di batuan sedimen, di mana proses kompaksi dapat menyebabkan perubahan pola kontak dari butiran sedimen. Nah, semakin berkembangnya proses diagenesis pada batuan sedimen menyebabkan peningkatan P atau tekanan dan temperatur pada sedimen yang mengalami litifikasi atau kompaksi, di mana pada suatu fase maka ketahanan butir akan terlampaui. Nah, hal ini akan mengakibatkan terjadinya pelarutan pada pinggir butiran sedimen yang akan menentukan tingkat kompaksi tersebut. Nah, hal ini juga akan berpengaruh ke hubungan antar butir, di mana pada kompaksi yang masih light atau masih sedikit, dia mungkin akan mengalami point contact atau long contact. Jadi kontak antar butirnya masih relatif masih panjang, dan mungkin kalau point contact dia akan kontak sedikit saja. Kemudian semakin berkembangnya kompaksi, maka dia akan mengalami convex contact, di mana dia sudah mulai ada kontak yang cembung dan cekung antar butiran sedimen, dan ketika dia kompaksinya sudah sangat kuat, maka ia akan membentuk suture contact, di mana kontak antar butirnya sudah retak dan sudah menunjukkan adanya kerusakan di kontak antar butirnya, yang mana itu menandakan kompaksi atau penambahan tekanan di batuan sedimen tersebut sudah sangat kuat. Kemudian jenis diagenesis yang selanjutnya adalah sementasi, yang mana ini adalah proses kimia di mana mineral terlarut seperti kalsit atau silika SiO2 mengendap dari air saat menembus sedimen seperti itu. Nah, sementasi dapat menyebabkan butiran sedimen bergabung atau menempel satu sama lain. Nah, umumnya di batuan sedimen siliklastik itu terdapat semen silika. Nah, semen silika ini dapat berasal dari, yang pertama adalah hasil pelarutan SiO2 dari kuarsa primer atau kuarsa yang memang terbentuk di proses pembukuan magma. Kemudian yang kedua adalah hasil penguraian reaksi mineral SiO2 lempung. Yang ketiga adalah SiO2 amorf yang mudah terlarut seperti itu. Nah, selain semen silika, terdapat juga jenis semen lain seperti semen klorid, semen aragonit, semen kalsit, semen besi, dan lain-lain, yang mana semen itu dipengaruhi oleh lingkungan pembentukan batuan sedimen atau diagenesisnya. Kemudian yang terakhir adalah pelarutan dan pembentukan mineral aldigenik, di mana yang pertama adalah pelarutan. Pelarutan ini adalah proses pemindahan sebagian atau seluruh mineral yang sudah ada sebelumnya melalui larutan, yang kemudian akan meninggalkan rongga udara atau porositas sekunder pada batuan. Sedangkan aldigenesis itu adalah pembentukan mineral baru yang terjadi secara langsung di dalam atau di sekitar sedimen dari larutan diagenesis
atau fluida interstisial batuan itu sendiri. Yang mana di sini dicontohkan adanya perubahan mineral feldspar menjadi mineral lembu. Nah, dalam batuan sedimen, mineral aldigenik dapat terbentuk dalam beberapa cara, seperti pore lining, yaitu mineral yang melapisi dinding pori, kemudian pore filling, yaitu mineral yang mengisi ruang pori, kemudian replacement, pseudomorphous replacement, yang mana itu adalah penggantian mineral sebelumnya oleh mineral baru, serta fracture filling, yang mana ini adalah pengisian rekahan pada batuan. Jadi intinya aldigenesis adalah proses pembentukan mineral yang terjadi secara langsung di dalam sedimen atau batuan dari larutan diagenetik, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait diagenesis batuan sedimentasi kalsik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.